rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau siapkan hati kami masuk hadirat-Mu. Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hati kami, segenap hidupku kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing kami, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Katakan bersama. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama pujikan. Mataku tertuju padamu. Mataku di kami Bapa tertuju padamu, segenap hidup kami, segenap hidupku hanya bagi-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing kami, bimbing aku dalam rencana, masuk rencana-Mu. Kami mau besarkan kerajaan-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti rencana-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kami mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sembah Dia. Mata kami hanya tertuju padamu. Hanya Kau Raja atas kami. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kami. Kami bawa di kaki-Mu, kami bawa di hadirat-Mu untuk menyenangkan-Mu. Besarkan Engkau, kami bersyukur, kami mengenal-Mu, kami bersyukur jadi anak-anak-Mu.
lepaskan rohmu, sembah Dia. Katakan sesuatu dalam hatimu kepada Tuhan. Iramaya sikira ramaya lalamu. Dia Roh Kudus, Dia pribadi yang mengasihi engkau. Dia Roh Kudus, Dia pribadi yang selalu membimbingmu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Percaya, percayalah, percayalah Roh Kudus kepada Dia. Yesus, oh Roh Kudus, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan kami mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu senangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan kami mau menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita betul-betul bisa dikendalikan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus saja yang bisa mengarahkan kita menuju hari depan yang penuh harapan. Untuk itu mari kita harus mengerti bahwa kalau mau dituntun oleh Roh Kudus, berarti kita harus mau meninggalkan aku kita, pikiranku, kemauanku, perasaanku, cuma nurut sama Roh Kudus. Baik, kita akan melihat sebuah contoh dari firman Allah. Untuk itu kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca mulai ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Sampai di sini dulu pembacaan kita, nanti kita akan lanjutkan. Nah, saudara sekalian, saya kira ini sebuah kisah perumpamaan Yesus yang sangat terkenal dan kita tahu persis ceritanya. Nah, di sini kita belajar sesuatu. Karena paling tidak dalam kisah ini minimal ada 3 tokoh utama, yaitu ada seorang bapak, dan kemudian punya anak sulung, dan satunya anak bungsu. Kita akan melihat si bapak ini. Ya. Dikatakan tadi dalam ayat 12, bagaimana si bungsu ini meminta bagian harta warisan yang menjadi jatahnya. Ya, kita tahu bahwa orang tua tentu akan mewariskan harta miliknya dan sebagainya kepada keturunannya, anak-anaknya. Kalau satu ya seluruhnya, tapi kalau 2 anak ya tentunya harus berbagi, ya. Dan pada masa itu anak sulung itu sebetulnya mempunyai hak kesulungan, yaitu dia selalu mendapat bagian lebih. Bahkan bisa bagian 2 kali lebih, ya. Nah, di sini anak bungsu ini dia mendatangi ayahnya dan kemudian mengatakan, "Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Sebetulnya permintaan ini adalah permintaan yang tidak lazim. Karena warisan itu hanya diberikan ketika si orang tua ini sudah meninggal. Itu sebabnya disebut warisan, harta warisan. Sementara orang tuanya masih ada ya, masih dinikmati bersama, dipakai bersama-sama, seluruh keluarga. Nah, ini si ayah ini masih hidup, tapi si bungsu sudah meminta bagiannya. Dan ini tidak sesuai dengan kelaziman yang ada. Walaupun kadang-kadang bisa terjadi
si orang tua itu membagi lebih dulu sekalipun dia belum meninggal. Nah, tetapi logikanya, kalau sudah diserahkan, lalu bagaimana dengan orang tua ini? Berarti dia tidak punya apa-apa lagi. Logikanya demikian. Itulah sebabnya akan dianggap sebagai sesuatu yang kurang santun, ya mungkin bisa disebut kurang ajar, kalau ada anak seperti anak bungsu ini. Dia minta bagian warisannya sebelum ayahnya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya menuruti keinginannya dan membagikan harta warisan itu, memberikan kepada si anak bungsu ini. Yang kita sendiri merasa bahwa anak bungsu ini agak kurang ajar nih kepada orang tuanya. Tetapi bapak ini memberikan juga. Apakah bapak ini mempertimbangkan? Pertama, dia belum meninggal. Kedua, untuk apa harta ini nanti? Dan seterusnya. Dan ternyata betul. Harta ini diboroskan begitu rupa, dihabis-habiskan oleh si anak bungsu di tempat lain, sampai dia sendiri melarat, merana, tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa makan. Dan kemudian dikatakan dia berangan-angan, ya sudahlah, aku sudah tidak punya warisan lagi, tapi kan di rumah bapakku itu banyak pegawai yang tidak kekurangan makan, sementara aku di sini kelaparan. Udah aku tak pulang aja. Walaupun aku tidak diaku anak lagi, dipekerjakan sebagai hamba, masih jauh lebih baik daripada di tempat ini. Jaga babi, tidak dapat makanan apa-apa. Itu angan-angannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa si anak bungsu ini menangi dewek. Dia sudah melakukan sesuatu yang sebetulnya menurut kelasiman atau pandangan secara umum itu kurang pantas dilakukan. Dan ternyata dia lebih dalam lagi, memboroskan semuanya itu, menghambur-hamburkan sampai habis semua hartanya. Nah, sekarang dia tidak punya apa-apa, tidak bisa makan, bahkan ya mestinya ya tanggungan dewek. Resikonya ditanggung sendiri, rasain sendiri. Tapi dia berangan-angan. Wah, repot kalau begini. Udah aku tak pulang aja dan ngelamar aja sebagai pegawai bapakku. Nggak punya malu, maunya sendiri, enaknya sendiri, dan seterusnya. Ya, inilah latar belakang kisah ini. Dan mari kita lanjut di dalam ayat 20, ya. Dikatakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya,
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Nah, sampai sini dulu bacaan kita. Nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang tidak lazim di sini. Si ayah ini, dia selalu menantikan rupanya anaknya yang bungsu ini, yang pergi jauh, yang membawa harta bendanya, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan harta bendanya itu. Yang tentunya ayah ini mungkin dari sejak mudanya dia berjuang untuk bisa mengumpulkan harta bendanya ini. Sekarang diminta oleh anaknya dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata betul, si anak bungsu ini pulang, datang kembali ke rumah bapaknya. Tapi bukan dengan suatu predikat atau status yang istimewa, keberhasilan dalam usaha atau apa. Pulang sebagai gembel, orang yang merana. Coba saudara bayangkan. Lazimnya si bapak akan marah besar. Kamu sudah menyia-nyiakan, kamu sudah begini, begitu, dan seterusnya. Dan memang si bapak tidak salah. Karena memang tindakan anak bungsu ini sudah kebangetan sekali. Gitu masih berani pulang. Bisa-bisa bapaknya ngomong, udah sekarang kamu pergi sana. Aku nggak mengurusi kamu lagi. Orang nggak tahu diuntung dan seterusnya. Tapi cerita ini berbeda. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana dalam ayat yang ke-20 tadi itu ya, ayahnya sudah menunggu dan dari jauh dia melihat anaknya ini, maka dia lari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia, menerima kembali. Dan anaknya sudah ngaku bahwa dia salah besar dan sebagainya, udah enggak usah dianggap sebagai anak lagi, tapi sebagai hamba pun enggak apa-apa, pokoknya di rumah bapak ini. Tetapi respon bapaknya berbeda. Dia katakan tadi di dalam ayat yang ke-24, sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapaknya mengadakan pesta dan mengenakan jubah yang terbaik kepada anaknya. Dan kemudian mengenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ini menandakan bahwa dia itu dipulihkan kembali statusnya oleh si ayah ini. Ya, seperti pangeran, betul. Nah, di sini kita melihat ada suatu keanehan di sini. Si bapak ini kok ya begitu baiknya. Inilah gambaran Allah kita yang baik, ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus ingin mengajar kita supaya kita bisa memahami bahwa rencana Allah, apa yang dipikirkan Allah, itu seringkali berbeda dengan apa yang jadi pikiran kita. Itulah sebabnya suatu ketika di dalam Matius ya, pasal 16 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus mengatakan, beri kita baca bagian B saja. Ya,
engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Konteksnya ini sebetulnya berbicara mengenai Petrus. Tapi kita tidak bicarakan itu, kita bicarakan bahwa seringkali manusia itu hanya memikirkan apa yang ada di benaknya saja. Apa yang dipikiran di benak manusia, pikiran manusiawi. Tapi tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Seperti ayah dari si anak bungsu ini. Kita kan tentu berpikir, ini aneh ini. Walaupun baik ya baik lah. Tapi kalau sudah sangat keterlaluan seperti ini, mestinya si bapak ini paling tidak akan memperlakukan anak bungsu ini, entah memberi pelajaran kah, entah apa. Tapi tidak seperti ini. Dengan mudahnya begitu, dia memulihkan semuanya. Lah bagaimana dengan hitungan harta tadi? Dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa apa yang dipikirkan manusia belum tentu sama dengan yang dipikirkan Allah. Kita cenderung sering menggunakan pikiran sendiri. Tapi mari mulai saat ini kita belajar untuk berpikir seperti Allah berpikir, menggunakan pikiran Allah. Inilah yang membuat kita bisa dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pakai kemauannya sendiri. Nah, kalau kita lihat lanjut dalam ayat 25 dan seterusnya, ya kita bisa memahami si anak sulung ini marah. Ketika dia melihat bagaimana ayahnya mengadakan pesta dan memulihkan status dari adiknya yang bungsu itu, dia marah besar. Tetapi coba kita lihat apa respon si ayah ini. Kita lompat saja langsung, ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali." Pikiran manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Allah memikirkan keselamatan. Allah tidak membiarkan seorang pun binasa, menderita, dan seterusnya. Karena dia adalah Bapa yang baik. Tetapi kita harus selalu mau nurut kepada Dia. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana supaya kita ini selalu hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Allah, apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi rencana Allah. Yeremia 29 ayat 11 katakan, "For I know the thought," karena aku tahu pikiran, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu pikiran damai sejahtera, thought of peace, rancangan damai sejahtera. Inilah Allah. Manusia mungkin punya pikiran macam-macam. Nah, mulai dari saat ini, mari kita belajar sekalipun kita melihat hal-hal yang illogical sebetulnya, seperti dalam kisah ini. Tapi Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menggunakan pikiran manusiawi, tapi pakai pikiran Allah. Karena Dia Allah yang baik. Loh, tapi saya kan rugi kan begini, begitu, dan seterusnya. Tidak perlu khawatir, karena Dia Allah yang baik. Kalau model anak bungsu yang seperti itu saja, Allah berkenan memulihkan. Allah berkenan mencurai berkat-Nya. Apalagi
orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya si bapak ini mengatakan kepada anak sulung itu di dalam ayat yang ke-31 tadi, kamu selalu bersama-sama aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, bagi orang yang setia kepada Tuhan, tidak akan ada kata rugi. Tapi pasti beruntung dan berhasil untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus terus mengendalikan, memimpin kita. Ketika kita mau menanggalkan aku kita, tidak pakai pikiran sendiri, tapi menurut apa yang Allah pikirkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setiamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun, memimpin kami, berjalan di dalam rencana Allah yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Kami tidak akan pernah rugi, sakit-sakitan atau apapun. Karena Roh Kudus menuntun kami untuk hidup diberkati berkelimpahan, sehat, dan selalu memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.